Willingly I'll be yours. Willingly I'll wait for you. All my love and all my life. Saksikan dan dukung terus channel YouTube Tembakau Files. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan sekali lagi untuk bisa menyampaikan review terkait dengan alat-alat ataupun sound system yang dari merek Soundbase yang akan kita bahas pada hari ini. Yaitu pertama tentu saja ada mixer Soundbase FX6 ya yang di hadapan teman-teman sekalian. Kemudian nanti ada mikrofon wireless ya yang cukup canggih ini tipe Ultra 1100, nanti dikombinasikan dengan speaker ya VIP 1100 yang luar biasa besar ini teman-teman. Nanti kita akan coba semua alat-alat ini. Saksikan terus video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, and share. Nah baik teman-teman, kita langsung saja ya. Dari hadapan kita ini sudah ada mixer, kemudian ada mic wireless yang akan kita bahas satu-satu. Nah, untuk pertama-tama kita akan membahas kaitannya dengan mikrofon wireless ya. Salah satu produk unggulan dari Soundbase, di mana dari mikrofon ini tipe Ultra 1100 ini memiliki kelebihan pertama, dia bisa dicas teman-teman. Baterainya bisa dicas, kemudian dia cukup ditaruh di dalam boxnya. Dan di sini nanti indikator level untuk chargernya itu menyala warna merah ya, LED-nya. Nah di sini menandakan bahwa baterainya sedang dilakukan pengecasan. Nah inilah salah satu kelebihan dari Soundbase, mikrofon Soundbase wireless tipe Ultra 1100. Nah untuk suaranya sendiri teman-teman nanti kita akan coba ya setelah kita akan pasang di mixer. Yang kelebihan keduanya adalah dia bisa disetting frekuensinya. Nah, di sini kita sudah secara pabrikan ini sudah tersetting 642,600 MHz ya frekuensinya. Ini kalau kita lihat juga sama teman-teman, 642,600 MHz frekuensinya. Nah, ini seandainya nanti ada mikrofon lain yang frekuensinya mungkin berbeda, ini bisa disetting di dalam receivernya. Dimana ini frekuensinya bisa kita atur ya. Untuk yang volume yang di A ya. Inputan A yang ini bisa kita geser-geser frekuensinya sesuai dengan kebutuhan. Nah setelah digeser baru dipencet setting, maka dia akan terekam dengan frekuensi 646-200. Nah ini kalau kita tes suaranya dia nggak ada signalnya teman-teman ya, signalnya nggak masuk karena memang frekuensinya berbeda. Untuk mengembalikannya kita harus cari lagi frekuensi yang sesuai di 642-600 ini. Lalu kita pencet set, lalu tersimpan, maka kita bisa lihat suara mic-nya ya. Tes 1, 2 itu ada indikatornya menyala, indikator signal, berarti dia sudah sesuai. Nah inilah kelebihan dari mikrofon wireless Soundbase Ultra 1100 yang jarang ditemui oleh mikrofon-mikrofon lain mungkin teman-teman. Ini bisa menjadi salah satu rekomendasi bagi teman-teman yang ingin memiliki mikrofon wireless yang cukup baik ya, artinya dari sisi kepraktisan dia bisa langsung dicas tanpa harus mengganti-ganti baterai. Kemudian seandainya nanti ada mikrofon lain yang frekuensinya berbeda, receivernya bisa menyesuaikan sesuai dengan frekuensi dari mikrofon tambahannya. Untuk itu sekarang kita akan bergeser ke mixer. Nah ini mixer salah satu request saya juga teman-teman. Ini adalah mixer Soundbase tipe FX6. Nah, di sini di tipe ini dia ada 3 tipe yang mungkin ada kakaknya lagi ya. Ada FX8 dengan FX
Perbedaannya adalah di channelnya teman-teman. Kalau FX6 dia ada 6 channel, kalau FX8 dia ada 8 channel, kemudian yang FX12 dia ada 12 channel. Nah, nanti mungkin ada updatean lagi. Kelebihannya adalah kebutuhan dari channelnya bisa menyesuaikan kebutuhan dari teman-teman semua. Nah, yang lebih bikin kaget lagi bagi saya teman-teman, di tipe ini dengan harga 1 jutaan lebih, ini sudah cukup banyak sekali fasilitas maupun teknologi yang ada di dalam mixer ini. Yang ini yang hari ini kita akan kupas satu-satu kelebihan dan teknologinya yang ada di dalam mixer ini. Kemudian nanti kita akan dengarkan hasilnya dari rekaman yang saya sambungkan ke dalam komputer. Nah, ini teman-teman nanti bisa dengarkan secara langsung perbedaan-perbedaannya dan kualitas suaranya seperti apa. Nah, untuk itu ini saya sudah sambungkan ya antara mikrofon wireless Ultra 1100 ke line 1 di dalam mixer ini. Ini yang nanti kita akan atur, mencoba untuk kita dengarkan kualitas suaranya di dalam rekaman. Kemudian nanti kita akan kupas satu-satu fasilitas yang ada. Baik teman-teman, jadi kita akan coba. Saya coba pakai yang ini ya. Ini akan saya coba kita naikkan volumenya seperti biasa teman-teman. Gainnya ini sama pengaturannya kita atur jam 12 dulu semuanya, biar nanti kita akan sesuaikan kebutuhannya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, ini teman-teman bisa dengarkan ya hasil rekamannya. Ini sudah saya sambungkan ke mikrofon, kemudian langsung ke record yang ada di komputer, dan itu bisa langsung terekam oleh komputer dan bisa dengarkan langsung hasil suara yang merupakan hasil rekaman langsung dari mixer ini. Nah, kalau di dalam grafiknya teman-teman, suaranya ini ya, suaranya ini kalau kita atur sedefault seperti ini default ya, artinya ini standar, memang suaranya lebih bass ya. Nah itu grafiknya teman-teman bisa lihat, grafiknya dari sisi frekuensi ya. Kemudian dari sisi frekuensi tengah dan frekuensi high-nya kita coba ya. Nah itu responnya teman-teman. Jadi ces-nya keluar, ces. Nah, kalau saya diam, noise-nya sangat kecil sekali teman-teman, bahkan hampir tidak terdengar. Jadi kalau kita ingin membedakan kualitas dari mixer bagus atau tidak itu teman-teman, dari hasil noise-nya itu apakah mengganggu ataupun tidak. Nah itu kalau seandainya noise-nya sangat kecil ataupun bahkan tidak ada sama sekali, itu menandakan rekaman dari mixer ini sangat bagus sekali. Nah itu ciri-ciri dari mixer yang bagus teman-teman. Jadi tidak percuma namanya sound bass ya. Nah baik teman-teman, kita langsung ya. Sekarang mikrofon sudah saya setel maksimal. Ini kenapa saya setel maksimal, agar nanti hasil rekamannya bisa terdengar secara maksimal juga. Nah ini left right-nya saya maksimalkan juga. Tape-nya ini untuk mengeluarkan hasil rekamannya maksimal juga ke dalam komputer, dan hasil audionya akan lebih baik lagi. Nah dari sisi signal nih teman-teman, ini kita bisa lihat ya. Ini indikatornya menyala left dan right ya, berarti dia stereo ini suaranya, kiri kanan sudah mengeluarkan audio. Nah di sini fasilitas dari mikrofon ini dan mixer ini jika digabungkan seperti ini bisa diatur juga dari signal PFL-nya ini ya. Nah ini teman-teman, fungsi dari tombol PFL ini kalau teman-teman lihat ya, ini fungsinya adalah untuk memonitor indikator yang ada di output level. Jadi misalkan ini kan masing-masing channel ada tombol PFL ya. Jadi kita bisa melihat apakah suara yang ada di inputan channel ini masuk atau tidak. Nah ini contohnya misalkan ini saya pencet PFL ya. Ini kalau saya kecilkan. Nah tadi suara saya tetap bicara tapi lampu indikatornya kecil. Langsung kecil ya. Tapi kalau saya pencet ini, saya bicara terus tapi signalnya tetap jalan.
Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, inilah tombol PFL. Jadi kalau misalkan teman-teman ada beberapa input ya dari 6 channel ini bisa kita kontrol inputannya apakah dia masuk atau tidak. Jadi fungsi tombol ini sangat bermanfaat jika kita ingin tahu apakah channel tersebut ada audionya atau tidak yang masuk untuk kita lihat signalnya. Dan itu menandakan kalau signalnya itu berjalan berarti dia sudah normal dan masuk suaranya. Nah, ini fungsinya seperti itu tanpa harus membesarkan volumenya, teman-teman. Jadi salah satu fungsi. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada pengaturan equalizer ya seperti biasa. Di tipe yang sebelumnya di Soundbase ini juga masing-masing sudah ada grafik equalizer ya. Tapi ini ada 7 band nih, teman-teman. Kalau yang kemarin yang saya bahas itu baru 5 band, tapi kalau ini ada 7 band frekuensi yang bisa kita atur di equalizer. Nah, ini sangat menarik nih teman-teman, dari frekuensi rendah ya 63 Hz, 160, 1 kilo sampai ke 16.000 Hz. Nah, inilah nanti ada pengaturan yang kita sesuaikan sesuai kebutuhan. Untuk sementara ini saya atur di posisi tengah. Nanti kita akan coba suaranya satu-satu dengan menggunakan musik ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada fasilitas DSP, Digital Multi Effect ya. Seperti biasa yang kemarin baru 16 DSP, ini sudah lebih banyak lagi teman-teman. Kalau kita lihat di sini pembagiannya 0 sampai 9 itu ada efek hall, 10 sampai 19 itu ada efek room, 20 sampai 29 ada efek delay, ada efek pingpong, ada efek echo, ada echo reverbs. Nah, yang menarik ini yang untuk karaoke 60 sampai 69 itu karaoke. Kemudian ada pitch. Nah, ini yang menarik juga nih, ini kayak soundcard nih teman-teman. Suara pitch kita bisa kita atur ya. Suara kayak suara bayi, suara berat gitu ya, yang kayak di soundcard. Tapi di mixer ini sudah ada multi effects untuk suara pitch, yaitu 70 sampai 79 programnya. Kemudian ada efek chorus, tremolo, flanks, dan auto tune. Nah, ini saya lihat banyak banget ini, dari 99 efek ini aja sudah sangat cukup memadai dalam melakukan recording ya teman-teman ya. Nah, untuk pengaturannya sendiri ini ada tombol program. Ini untuk mengatur efek tadi teman-teman, dari 0 ya, dari 0 sampai 99. Nanti tinggal dipencet tombolnya. Nah, seperti ini. Ini efek nomor 85 ya. Nah, untuk kita mendengarkan nomor 85 ini ya, ini kita tinggal menaikkan FX RTN ini. Ada tulisannya di sini teman-teman. Tes 1 2, tes 1 2, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, kita coba lagi ya. Mungkin ini belum terasa ini efeknya, coba. 1 2 3, tes 1 2 3. Sekarang kita coba pindah, misalkan pakai efek 0 ya, pakai efek 5 ya, hall ya. Tes 1. Nah, ini baru kerasa kalau dari speaker yang saya dengar ya, karena saya nggak pakai headset teman-teman. Tapi saya yakin nanti hasil record yang ada di video ini pasti akan terasa sekali oleh teman-teman sekalian. Nah, ini efek hall, kita bisa atur besar kecilnya 1 2 3, 1 2 3. Nah, kita akan coba dengan efek echo. Nah, ini 40 sampai 49 ya. 40 49 ini adalah efek echo. Kita coba ke 40. Tes 1 2 3, kita naikkan efeknya. Tes 1 2 3, 1 2 3. 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, selain pengaturan di sini teman-teman, di channelnya pun di channel 1 ini juga ada pengaturan efek ya, warna orange ya teman-teman. Ini bisa kita atur levelnya. Tes 1 2 3, 1 2 3. Oke. Jadi ini tinggal pengaturan saja, teman-teman bisa menyesuaikan kebutuhan. Kemudian kita kombinasikan dengan, kita coba ya dengan equalizer tes 1 2. Nah, ini suara saya lebih ngebas. Nah, nanti teman-teman bisa dengarkan langsung ya.
Tes 1 2 3, saya turunkan. Coba kita naikkan yang frekuensi tingginya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Coba saya turunkan lagi. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Coba saya turunkan lagi. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Seperti itu perbedaannya teman-teman. Kita kembalikan ke normalnya ya. Itu efek IHO. Dan ini banyak lagi efek yang agak yang jarang ya, yang saya lihat jarang ada, itu di efek 70. Nih teman-teman bisa dengarkan. Tes 1 2 3, 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 saya naikkan lagi. Coba 75. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Coba saya naikkan lagi. 79. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah itu kalau teman-teman dengar itu ada suara yang berat di latar ya. Nah itu efek dari efek pitch. Nah ini sesuai kebutuhan teman-teman juga ya. Jadi di sini banyak sekali fasilitasnya. Kita normalkan dulu teman-teman. Nanti kita persiapkan dengan efek karaoke ya. Ini efek karaoke seperti ini. 60 sampai 69, tes 1 2 3. Nah, itu efek karaoke nih teman-teman. Ini enak banget nih kalau didengarkan dari speaker ya. Suaranya cukup halus. Jadi gemanya bisa kita atur. Oke, sekarang kita masuk lagi ke fasilitas yang lain ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya di sini ada mode. Mode itu tombol ini berfungsi untuk memilih Bluetooth ya, kemudian AUX dan PC. Tapi saya nggak berani pencet dulu nih teman-teman, karena kalau saya pencet ini hasil rekaman ke PC-nya akan putus. Jadi itu hanya informasi saja. Dan salah satu lagi, kelebihannya lagi, ini bisa record ya ke USB flash disk maksudnya. Jadi teman-teman nanti kalau senang merekam suara, kalau nggak ada komputer atau nggak ada PC atau laptop, bisa menggunakan flash disk yang kita bisa rekam suara-suara yang ada di dalam mixer ini ke dalam flash disk. Nah ini fasilitasnya sudah tersedia teman-teman. Nah kemudian untuk yang berikutnya ada vocal cut. Nah ini juga kelebihan yang salah satu jarang juga ditemui oleh kita ya di mixer-mixer 1 jutaan, yang cukup mengagetkan juga nih dari Soundbass. Jadi fungsi dari vocal cut ini salah satunya adalah kalau teman-teman ingin berkaraoke, kemudian ada suara vokalnya di dalam lagu tersebut, itu bisa kita semacam dihilangkan teman-teman. Walaupun masih ada sayup-sayup tidak terlalu sempurna, tapi minimal sangat membantu kita yang hobi karaoke ya, agar nanti suara vokal di dalam lagu tersebut bisa dihilangkan suara vokalnya. Nah nanti kita akan coba juga di sini. Nah kemudian ini rip ini kayaknya replay ya, artinya kalau misalkan kita sudah mengcopy ataupun sudah merekam dari USB, ini kita bisa ulang ke awal ya. Jadi nanti dia bisa play dari awal. Nah itu salah satu kelebihan dari Soundbass ini ya. Bukan salah satu lagi, udah banyak nih. Kemudian nah kita masuk ke dalam channel-channel nih teman-teman. Nah di channel 1 sampai 6 ini ada 2 inputan ya teman-teman ya. Salah satunya pakai SLR itu sudah tersedia, kemudian pakai Akai juga sudah tersedia. Ini saya kebetulan pakai yang Akai. Kalau pakai SLR tentu saja hasil rekamannya mungkin lebih bagus lagi, karena salah satu kelebihan pakai SLR itu kualitas suaranya akan semakin baik teman-teman. Nah kemudian tersedia juga ini tombol pantom ya. Jadi kalau nanti teman-teman ada mikrofon kondenser, ini silahkan diaktifkan yang 48 voltnya, karena biasanya untuk mikrofon kondenser pasti menggunakan tegangan 48 volt. Nah ini sudah disiapkan di dalam fasilitas setiap channelnya. Nah ini bisa diaktifkan teman-teman, tinggal hanya menekan tombolnya, jadi indikatornya langsung hidup ya. Nah ini kalau yang ini karena ini pakai dynamic, saya tidak pakai kondenser, jadi tidak perlu menekan tombol 48 volt. Nah kemudian berikutnya di main out.
Nah ini kalau teman-teman lihat di main out-nya, ini saya langsung sambungkan ke speaker VIP 1100. Nah speaker 1100 ini luar biasa besar juga ini kapasitas powernya teman-teman. Ini kebetulan ini masih indoor ya, ini seharusnya kita coba di outdoor biar terasa banget suaranya seperti apa. Nah tapi nanti kita akan coba dengan menggunakan musik ya. Nah ini kita gunakan pakai out menggunakan SLR. Nah kalau untuk di belakangnya tidak ada apa-apa ya teman-temannya, hanya tombol power ya, tombol power dan adaptor untuk menyalakan mixer ini. Nah kemudian berikutnya di sini ada Pons ya, Pons ini yang kita gunakan untuk ke headset untuk memonitor suara. Ini kebetulan saya nggak pakai, saya langsung dengar dari speaker teman-teman. Kemudian ada Auxen. Nah ini biasanya teman-teman digunakan jika teman-teman ingin menggunakan efek dari luar. Auxen ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk menambah efek. Biasanya pakai yang senang efek Alesis ya. Itu biasanya bisa menambahkan peralatan tambahan untuk bisa diinputkan ke dalam aux 1 sen ini, dan ini bisa diatur di setiap channel. Ya, di setiap channel ini ada aux 1 ya. Ini bisa kita atur nih masukannya dari sini. Kemudian ini juga ada aux 1. Kemudian ada tombol aux 1 ini untuk melihat indikatornya apakah sudah masuk apa belum. Ini dari salah satunya di sini ada pengaturannya. Jadi cukup banyak nih fasilitasnya teman-teman. Saya juga luar biasa merasa di luar ekspektasi saya juga ini dalam mereview ini. Kemudian yang aux 2 ini yang sama ya, fasilitasnya juga untuk bisa menggunakan efek dari luar juga nih teman-teman. Jadi ini ada return ya, jadi dari efek ini masuk ke sini, nanti bisa diatur di dalam setiap tombol aux yang ada di setiap channel maupun yang ada di masternya. Luar biasa nih, banyak banget nih fasilitasnya. Kemudian yang berikutnya di sini ada tombol output ya, ada output yang menggunakan RCA merah putih. Ini untuk rekaman, ini untuk tape. Tape ini berarti bisa dihubungkan juga ke mixer lainnya ataupun ke ampli lainnya atau ke alat-alat audio lainnya yang menerima suara dari mixer ini. Nah ya teman-teman ya, untuk yang rack ya. Tapi kalau yang tape ini saya rasa nerima ini ya. Ini in ya berarti ya. Tape ini in, yang ini record keluar. Atau kebalikannya, semuanya out, nanti kita coba teman-teman. Sedangkan yang ini yang control out, di sini juga ada Akai ya, left dan right, ini stereo. Nah ini teman-teman bisa tambahkan lagi nanti untuk out keluar suara ya. Selain dari main out yang ini yang pakai SLR, ini ada control out. Jadi ini semacam untuk kita melihat mendengarkan hasil suara ya dengan pakai speaker kecil ya, speaker aktif kecil atau pakai headset yang menggunakan kabel Akai. Nah ini mungkin bisa menggunakan yang ini. Kemudian selanjutnya mungkin kita akan coba ya teman-teman ya. Jadi kalau kita cek suara, ini saya langsung kita menggunakan fasilitasnya ya teman-teman. Tadi kita sudah bahas tombol-tombolnya, fasilitasnya. Sekarang kita akan cek kualitas suaranya. Nah dari awal sampai saat ini yang teman-teman dengarkan suaranya ini adalah suara rekaman langsung dari mixer ini yang menggunakan kabel USB audio ya, karena ini ada soundcardnya teman-teman. Ini sudah fasilitasnya sudah gabungan antara mixer dan soundcard. Jadi ini sudah bisa langsung dikoneksikan ke komputer. Nah untuk itu teman-teman sekarang kita dengarkan ya. Saya pakai mikrofon nih teman-teman, kalau melihat indikator grafik ya yang ada di komputer nanti akan saya tampilkan. Teman-teman bisa melihat nih ya, ini suara bass saya nih agak keluar nih pakai mikrofon ini ya. Jadi frekuensinya bisa kelihatan dari frekuensi rendah yang sebelah kiri itu. Kemudian kalau saya tes pakai suara yang agak tinggi ya, misalkan pakai suara ini ya, desis satu. Nah itu grafiknya keluar ya teman-teman ya. Satu. Tes A satu.
tes 1 2, tes 1 2 A. Nah, jadi karakter dari mikrofon ini setelah dibantu dengan mixer ini, jadi standarnya itu memang dia lebih bass teman-teman, suara bassnya ya, suara bass. Kemudian tapi kalau kita ingin suara kita lebih terasa, frekuensi tingginya ya, frekuensi tingginya bisa diatur dari channel ini. Nah, inilah kehebatan dari mixer ini, kita bisa mengatur level high-nya ya. Nah, itu teman-teman lihat grafiknya mulai berubah. 1 1 1. Nah, ini saya naikkan ini level high-nya. 1 1 2 3 1. Nah, grafiknya tentu saja banyak perbedaannya ya teman-teman ya. Nah, hasil rekamannya sekarang suara high saya lebih terasa nih teman-teman. Nah, ini bisa kita atur juga untuk middle ya. Kalau kita kurang suara tengahnya nih teman-teman, bisa dinaikkan. Tes 1 1 tes A. Nah, itu grafiknya A-nya sudah keluar di tengah. A. Nah, itu. Nah, ini tergantung dari karakter teman-teman. Jadi kalau untuk men-setting ini memang harus feeling juga harus main nih teman-teman. Ya, jadi tadi jam 12 kita atur di tengah-tengah, sekarang tinggal menaikkan atau mengurangi sesuai dengan karakter suara kita untuk yang pengaturan mikrofon. Nah, sedangkan untuk efek, ya ini tergantung kita juga teman-teman, kita mau pakai efek apa. Tadi saya sudah pilih yang efek 60, kita naikkan ya sedikit. Tes 1 2 1, 1 2 1. Waduh, enak banget teman-teman. Ini di speaker aja udah enak banget dengarnya, apalagi pakai headset ya. Saya yakin pakai headset terasa sekali nih teman-teman. Jadi nanti akan terasa perbedaannya. Teman-teman pasti ngerasa suara yang dihasilkan ini cukup baik ya, terutama sangat-sangat bersih ya. Kemudian noise-nya juga, noise-nya tidak ada malahan kalau saya dengar ya. Kalau 0 sekali sih nggak mungkin, tapi sangat-sangat kecil sekali. Nah, ini membuktikan bahwa kualitas dari Soundbass ini betul-betul baik nih teman-teman. Jadi tidak salah sekali kalau teman-teman memilih produk Soundbass. Oke, sekarang kita masuk mencoba dengan lagu ya teman-teman ya. Willingly I'll be yours. Willingly I'll wait for you. All my love and all my life I will give for you. Only you, wish you were mine, wish you belong to me. Night and day, all day, in dreams beyond compare, giving your love so divine. You could make these dreams come true if you are into my love, my life, and say you're mine. Willingly. Cukuplah teman-teman ya, enakan nih. Baik, demikian teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian ya. Dari hasil rekamannya ini teman-teman bisa mendengarkan langsung, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, sudah kita bahas semua peralatan yang ada di depan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Sekali lagi hasil review ini cukup memuaskan karena Soundbass memang betul-betul peralatan yang cukup baik, cukup bagus, dan ini bisa menjadi salah satu alternatif teman-teman sekalian dalam memilih sound system. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.